Oke, kita membahas tentang variabel. Variabel adalah tempat untuk menampung data. Jadi variabel itu digunakan adalah sebagai tempat penampungan sementara. Jadi dalam bahasa pemrograman PHP, variabel itu sifatnya fleksibel. Jadi begitu data disimpan di sebuah variabel, maka data yang ada di sebuah variabel tersebut bisa diubah, bisa ditampilkan di web browser, bisa juga disimpan di database. Jadi sifatnya itu fleksibel gitu, data dari variabel. Jadi intinya variabel itu adalah tempat untuk menampung data sementara. Oke, itulah pengertian dari variabel. Dalam ilustrasi yang Anda lihat di slide, bahwasanya variabel dalam bahasa pemrograman PHP itu diilustrasikan sebagai sebuah ember atau wadah. Jadi wadah ini bisa diisi dengan sesuatu yang bisa memenuhi wadah tersebut. Nah, dalam pemrograman PHP, apa yang bisa mengisi ember tersebut, itulah yang disebut dengan data. Anda lihat di slide, data bisa berupa angka, string atau boolean. Angka 1, 2, 3, 4 sampai dan seterusnya. String itu untayan dari kata-kata, dan boolean itu true atau false, dan itu spesifik sifat dari komputer, yaitu on off, 01 atau true or false. Jadi saya akan menjelaskan konsepnya dulu. Nah, seperti inilah nanti pendeklarasian yang ada di bahasa pemrograman PHP. Sebagai tambahan, dalam bahasa pemrograman PHP, sebenarnya itu bahasa pemrograman PHP itu sifatnya loose type. Artinya, jadi bahasa pemrograman itu dikategorikan menjadi dua bagian dalam hal pendeklarasian variabel. Ada yang strict, ada yang loose. Adapun PHP termasuk yang loose type, artinya kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data dari nama variabel, jadi kita bisa langsung mendeklarasikan tanpa terlebih dahulu menentukan jenis data apa yang dapat ditampung pada variabel tersebut. Istilahnya ada yang loose, ada yang strict. Adapun PHP masuk ke dalam kategori yang loose. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan jabarkan teorinya dulu. Nah, inilah sintak, variabel sintak atau aturan penulisan. Jadi Anda bisa baca sendiri. Nanti contoh konkretnya kita akan terapkan di Eclipse. Oke, sudah dibaca. Nah, inilah seperti ini. Mana yang valid, mana yang tidak valid, seperti ini. Oke, sudah bisa dipahami. Kita akan coba di Eclipse. Oke, kita coba buka Eclipse IDE kita. Ya, kita workspace-nya kita pakai adalah C.2 drive C.2 directory sum dan subdirectory htdocs. Oke. Oke, ini kita sudah ada allow access. Oke, ini kita, Anda jangan hiraukan ini karena ini. Oke,
kita close dulu. Ini kita close, kita remove dulu. Oke. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita buat new project dulu, project baru. Kita menuju ke menu file, setelah itu sub menu new. Di sini Anda bisa lihat ada kombinasi tombol yang alternatif, yaitu Alt Shift M. Kalau kita pilih PHP project. Pembahasan kita kali ini adalah tentang variabel. Kita akan namakan project ini adalah variabel. Oke. Di sini ada pesan kesalahan, cannot create project content in workspace. Artinya kita tidak bisa menciptakan isi project di workspace. Tapi pilihan ini create new project in workspace. Selanjutnya kita tekan next. Kita bisa next lagi. Nah, kita tekan tombol finish. Di sini kita sudah dibuatkan sebuah project baru, tapi masih kosong, belum ada filenya. Maka kita tambahkan file baru, yaitu file PHP. Kita klik kanan di project baru yang kita ciptakan tadi, lalu kita pilih new dan kita pilih sini PHP file. Kita namakan variabel.php. Kita tekan enter. Nah, kita bisa ini. Pada presentasi atau slide dijelaskan bahwasanya variabel itu sini dalam PHP, kalau kita ingin membuat komentar di dalam suatu program, kita gunakan garis miring 2 kali atau slash double slash. Oke. Ini untuk satu baris. Sifat dari variabel dalam bahasa pemrograman PHP adalah fleksibel atau loose. Oke. Nah, ini ada namanya, ada komentar multi blocks, yaitu slash asterisk atau garis miring kemudian bintang. Artinya sifat dari variabel fleksibel maksudnya apabila variabel telah diciptakan, maka variabel tersebut bisa menampung segala jenis macam data. Oke, sekarang kita akan coba deklarasi sebuah variabel dengan nama misalnya sesuatu, seperti lagunya Syahrini, sesuatu. Oke, Anda lihat di sini cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kita menggunakan $sign atau lambang dolar. Oke, dengan nama. Nah, di sini kita variabel dengan nama sesuatu. Di sini kita kasih nama sesuatu. Nah, setiap variabel dalam PHP dia itu tidak memerlukan namanya itu penentuan di awal jenis data apa yang bisa ditampung oleh variabel tersebut. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, sifatnya adalah loose type. Tetapi variabel dalam PHP itu harus ada namanya, walaupun tidak wajib, tapi itu sesuatu konsensus atau kesepakatan. Artinya supaya tipenya itu undefined, dia harus diberikan suatu nilai. Nah, kita berikan nilai awal namanya initialization atau inisialisasi. Oke, nilai awalnya kita kasih kosong. Nah, kita kasih nilainya adalah
misalnya 1. Oke, jangan lupa untuk tutup. Nah, ini saya akan menunjukkan pernyataan yang menyatakan bahwasannya sifatnya fleksibel. Oke, ada suatu fungsi di dalam PHP yang bisa digunakan untuk mengetahui jenis data apa yang ada di suatu variabel, yaitu kita gunakan namanya vardam. Nah, vardam itu dia akan memberikan informasi tentang jenis data apa yang ada di dalam variabel. Oke. Tapi untuk menampilkan di browser kita gunakan perintah echo. Bisa echo, bisa print, terserah. Tapi saya cenderung menggunakan echo. Yaitu kita var dam. Oke. Sini kita kasih option. Oke, sini. Oke, sesuatu. Tekan lagi enter. Oke, maaf. Koma. Dan dalam masuk program PHP diwajibkan untuk suatu statement diakhiri dengan titik koma. Artinya itu satu lengkap gitu. Oke. Setelah itu kita kasih tanda break dulu. Nah, ini sini di air tab. Artinya itu adalah breaking line. Oke, breaking line. Maaf, batuk. Setelah itu sesuatu itu kita isi lagi dengan yang lain. Misalnya kita isi Syah ini. Oke, Syah ini. Dan kita gunakan yang sama juga. Sini kita copy paste aja biar cepat. Copy kita paste di sini. Oke. Kita isi dengan angka 1, kita isi dengan string. Nah, kita isi lagi dengan namanya data boolean. Biar nanti baca kita kasih sini. Kita pisahin lagi. Di sini kita isi dengan data boolean. Sesuatu sama dengan true. Oke, kita paste lagi. Kita copy paste. Nah, sini kita save. Oke. Setelah itu kita jalankan, tetapi sini ada konfigurasi yang ini tes, tapi tes ini konfigurasi yang sebelumnya. Maka kita sini run configuration. Nah, sini kita edit sedikit. Di sini configuration ini kita edit configure. Nah, Anda tolong samakan settingan yang Anda lihat di gambar ini dengan yang ada di komputer Anda seperti ini. Disamakan seperti ini. Pengecualian adalah port. Ini kenapa saya kasih port? Karena di sistem saya ada 2 web server yang saling konflik, maka harus dibedakan dengan portnya, yaitu Apache dengan IIS. Tapi kalau memang komputer Anda hanya ada Apache doang, Anda tidak perlu pakai port number. Nah, di sini juga Anda samakan. Sini ada path mapping. Kita tambahkan add path on server. Nah, path on server karena lokal kita isikan saja di drive C, di directory sum pp, subdirectory htdocs. Oke. Terus path in workspace kita browse. Di sini kita browse. Di sini oke. Nah, itu kita tekan OK. Oke. Nah, ini di sini filenya, di sini. Kita pilih sini variable, sini variable. Oke. Habis itu selesai, kita apply. Sini kita bisa close dulu. Nah, setelah itu kita bisa di run. Nah, Anda lihat di sini. Oke, ini adalah source dan sedangkan ini adalah output yang dihasilkan. Oke,
dari line number yang ke-6 sampai ke-8, maka hasilnya adalah yang ini, integer. Artinya variabel itu mengandung tipe data integer awalnya, tapi kemudian karena fleksibel maka dirubah dengan tulisan Syahrini, maka tipe datanya pun akan berubah secara otomatis menjadi string dengan panjang string 8. Benarkah 8? Karena di sini karakter S, Y, A, H, R, I, N, I itu jumlahnya 8. Jadi angka 8 ini menunjukkan panjang dari variabel string. Nah, kemudian dirubah lagi. Variabel itu dirubah, diisi dengan data dalam bentuk boolean, yaitu true, false. Kita tampilkan lagi, nah ternyata berubah. Awalnya integer, kemudian string, kemudian jadi boolean, dan boolean isinya true. Itulah yang saya maksud dengan bahwasannya variabel di PHP itu sifatnya fleksibel, artinya itu bisa berubah-ubah gitu, nggak tetap. Oke, demikian mengenai variabel. Nanti pada tutorial berikutnya kita akan menjelaskan tipe-tipe data dari variabel dalam bahasa pemrograman PHP.